Jadi benar-benar tersedia melimpah. Jadi kalau duduk di belakang sini itu benar-benar nyaman banget. Jadi memang untuk mobil yang memiliki tenaga 200-an horsepower di atas kertas, figur ini ya biasa saja ya, bahkan cenderung agak pelan. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi sama gue Pas Tobing. Yes, di samping gue sudah ada sebuah mobil dari China dan berbasis BEV, yaitu Aion Y+. Dan berbeda dengan brand-brand China yang menawarkan BEV, biasanya kan kalau nggak hatchback, sedan, SUV. Tapi Aion ini punya approach yang berbeda. Mereka menawarkan sebuah MPV 5-seater yang punya akomodasi yang luar biasa. Dan fiturnya pun melimpah. Dan seperti apa kejutan yang ditawarkan oleh Aion Y+ ini? So this is it, CVT Review Aion Y+. Aion adalah sebuah brand yang berada di bawah naungan Guangzhou Auto Corporation dan merupakan salah satu pemain terbesar di dunia otomotif asal Tiongkok. Karena waktu itu sudah first impression-nya udah dibikin sama Eja ya, waktu itu dia sudah ke markas CGAC langsung. Jadi untuk desain kita nggak terlalu berfokus, kita pada video ini akan berfokus pada driving impression-nya. Tapi kita akan ngebahas tipis-tipis mengenai desainnya. Ya, untuk desain depannya sendiri dia sama persis dengan yang Devi sama Eja di Tiongkok ya. Dia bener-bener depannya itu dibikin polos, nggak ada aksen-aksen gimana-gimana, grillnya juga nggak ada. Untuk lampunya sendiri sudah full LED dan bahasa desainnya yaitu angel wings. Jadi untuk di sampingnya sini ada seperti aksen-aksen sayap malaikat gitu ya. Dan untuk lampu utamanya dia juga sudah LED proyektor yang bentuknya memanjang. Nah untuk lampu sennya dia juga sudah LED. Terus di depan sini dia sudah dilengkapi dengan radar untuk membantu sistem ADAS-nya yang sudah ditopang dengan kamera di atas sini. Jadi cukup menarik untuk dibahas ya, nanti kita bahas pada saat driving impression. Itu aja dari desain depan, sekarang kita lihat desain sampingnya. Ya, ini dia desain sampingnya dan disinilah kita mulai lihat apa perbedaannya jika dibandingkan dengan yang versi Tiongkok ya. Pertama dari velgnya, dia velgnya spoke-nya beda ya, kalau yang di Tiongkok itu dia two-tone color, kalau ini single aja dia pakai gunmetal finish. Tapi ukurannya dia masih sama di 215/50R18, jadi dia beda di spoke aja. Terus perbedaan yang kedua adalah pada port charger ya. Kalau yang di China pakai GBT, kalau di sini sudah disesuaikan dan menggunakan CCS Type 2. Jadi kalian kalau misalnya nyari-nyari charging station untuk mobil ini nggak bakal kesulitan karena chargernya sudah universal gitu. Jadi yang banyak dipakai. Nah, sisanya untuk panjangnya dia masih sama di 4535 mm dan lebarnya di 1870 mm dan tingginya di 1650 mm. Dan untuk wheelbase-nya sendiri dia ada di 2750 mm. Dan untuk handle pintunya dia model flush seperti ini, jadi untuk menekankan coefficient of drag karena memang mobil elektrik itu sangat sensitif dengan hambatan angin, jadi dibikin seperti handle pintu seperti ini salah satunya, jadi pintunya jadi kelihatan lebih rata aja. Terus juga untuk fendernya dia dikasih aksen warna silver ya, jadi seakan-akan mobil ini terlihat jadi lebih lebar ya. Terus di samping sini untuk spionnya dia juga udah dilengkapi dengan kamera yang untuk menunjang sistem kamera 360-nya. Nah ini di desain belakangnya ya seperti mobil asal Tiongkok pada umumnya ya. Emblemnya rame gitu. Nah ini ada emblem eksklusif jadi yang menandakan trimnya. Terus juga ada Aion yang merupakan brandnya dan ada Y+ gitu. Nah kebanyakan memang mobil China atau mobil Tiongkok memang rame sih untuk urusan emblem, tapi menurut kami ini adalah salah satu yang desainnya paling simpel. Desain lampu belakangnya sendiri ini persis sama dengan yang di versi China ya, dia masih memakai skyline true type, jadi dia pakai LED yang memanjang dari ujung kiri sampai ujung kanan. Terus juga kalau misalnya kita nyalain lampu senja, dan untuk lampu belakangnya sendiri dia juga sudah full LED untuk lampu rem, lampu sen dan juga lampu mundurnya. Dan di belakang sini ada satu fitur yang sudah banyak absen di mobil elektrik, yaitu wiper belakang. Jadi
Ion White Plus ini sudah dilengkapi dengan wiper belakang, dan ini salah satu fitur yang kecil tapi sangat berguna apalagi di musim hujan seperti ini. Alasannya sih untuk mengurangi coefficient of drag, jadi berkaitan sama efisiensi juga. Nah, untuk pembukaan bagasinya dia sudah power back door. Ya. Terus kapasitas bagasinya juga sama persis, dia di 361 liter, dan apabila baris kedua ya dilipat, dia bisa menyediakan space sampai 1450 liter. Jadi ini cukup handy ya, karena memang desainnya yang mengotak, dan juga panjangnya mobil ini yang sudah menyerupai sebuah LMPV maupun LSUV di Indonesia, yaitu di 4.500 mm-an. Jadi ya, mobil ini pantas untuk disebut sebuah MPV sih menurut kami, karena memang akomodasinya sudah menyerupai sebuah MPV, meskipun dia untuk akomodasi penumpangnya hanya 5 penumpang saja. Ya, ini dia interiornya. Tapi sebelum kami bahas interiornya, jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia, dan visit website kami di cvtindonesia.co.id. Nah, sekarang kami sudah memiliki TikTok di CVT Indonesia, jadi buat kalian yang Gen Z, yang hobi TikTok, atau kalian TikTokers, bisa follow TikTok kami. Sudah? Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan reviewnya ya. Ya, di interiornya, jujur, ini bahan joknya enak banget, bener-bener soft banget. Ini menunjang kenyamanan banget, dan warna itu gue suka banget. Jadi dia warnanya tuh kombinasi antara abu-abu kebiruan, terus juga ada aksen birunya, dan ada jahitan-jahitan asli yang ditopang dengan soft touch di door trimnya. Dan jahitannya dia berwarna biru. Ruangnya sendiri tinggi kami 182 cm, dan ini kalian bisa lihat sendiri. Yes, akomodasinya hampir 10 jari bahkan. Dan ini untuk footroomnya, ini benar-benar tersedia melimpah. Jadi kalau duduk di belakang sini, itu benar-benar nyaman banget. Terus di tengah sini dia juga sudah ada armrest yang ada stoppernya, jadi solid. Jadi kalau kalian pengen menggunakan ini, nggak usah takut sandarin tangan kalian, armrestnya akan jatuh ke bawah karena sudah ada stopper yang menurut kami cukup mumpuni ya. Terus di armrestnya dia juga sudah ada cup holder sebanyak 2 buah. Terus juga untuk headroom, dia walaupun sudah dilengkapi dengan panoramic roof yang biasanya identik mobil itu kalau punya panoramic roof, atapnya turun ya, jadi untuk headroom kurang. Tapi kalau di Ion White Plus ini headroomnya ada sekitar 5 jari. Jadi ini nice banget. Terus di belakang sini dia sudah dilengkapi dengan kisi-kisi AC ya, jadi untuk mendinginkan kabin belakang memang belum triple zone, tapi setidaknya sudah ada ya untuk mendinginkan kalian yang duduk di belakang sini. Jadi untuk perjalanan jauh atau perjalanan dalam kota yang di hari yang terkayak begini itu bisa lebih nyaman. Dan dekat AC-nya dia sudah ada charging port berupa USB-A. Jadi untuk kalian yang mungkin belum beradaptasi atau belum berganti ke USB-C, di mobil ini kalian nggak usah takut FOMO karena memang masih disediakan charging port berupa USB-A. Jadi ya belum tech proof sih, tapi ya setidaknya ini bisa mengakomodir kalian sih yang masih ketinggalan, masih setia dengan USB-A gitu ya. Jadi apakah takut ketinggalan? Ya, ini dia interior bagian depannya. Dan untuk menyalakan Ion White Plus ini, dia tidak ada tombol start stop ya, tapi cukup mengantongkan kunci dan kalian injek remnya. Nah, itu langsung nyala mobilnya. Nah, begitu nyala, kalau misalnya kalian sebelumnya tidak mematikan AC, AC-nya akan aktif dengan sendirinya. Dan ini kita setnya di fan 1 loh. Ya, di fan 1. Dan anginnya berasa banget. Benar, ini di luar udah terik banget di daerah peak. Dan ini masih kerasa dinginnya. Jadi kebayang blowernya segede apa ya waktu kita set 1. Ini satu hal yang cukup membantu ya di iklim tropis, di negara tropis seperti Indonesia. Ya, dia sama seperti di belakang, dia masih ada aksen-aksen birunya. Terus ada jahitan-jahitan asli, ada soft touch di dashboardnya, sampai di bagian atas AC-nya. Tapi sayangnya untuk bagian atas dari instrumen clusternya, dia masih pakai plastikan keras. Dan di depan sini dia ada ambient light, di ujungnya putus, nyambung lagi di sini, di dashboardnya gitu ya. Kalau di sini tuh dibikin kayak, di sini segaris, di sini segaris, dan di pintu kiri segaris. Jadi ya agak gimana gitu ya. Tapi ini balik lagi ke selera, karena memang desainnya agak unik sih. Dan ambient light ini cuma ada di interior bagian depan aja. Sementara untuk interior bagian belakang, dia itu nggak ada ambient light ya. Di sini dia juga ada tombol untuk membuka panoramic roof-nya. Dia sekali tekan tuh ya, panoramic roof sampai ke belakang. Terus juga posisi mengemudinya. Ini menurut kami cukup ideal ya, walaupun dia hanya dilengkapi tilt saja, belum teleskopik.
Dan untuk pengaturan bangkunya, bagusnya dia untuk driver seat, dia sudah elektrik bagi driver maupun penumpang depan. Jadi, nah selanjutnya dia untuk mekanisme power window-nya bagus banget. Dia sudah dilengkapi dengan all auto ya. Jadi untuk penumpang depan, pengemudi, penumpang belakang bisa membuka kacanya secara otomatis. Untuk pengaturan dari mobil ini, dia semua terletak di head unit sebesar 14,6 inci ini. Yes, jadi semua kontrolnya di sini ya, seperti mobil EV yang zaman-zaman sekarang, dari pengaturan AC, pengaturan driving mode, pengaturan untuk menyalakan lampu, terus juga untuk electronic parking brake, semuanya di sini. Dan untuk pengaturan ADAS-nya juga ada di sini semua. Dan untuk pengaturan regenerative braking-nya itu juga ada di head unit ini. Dan bahkan kalian bisa buka kaca kalian, itu nggak cuma dari tombol power window yang ada di pintu, tapi kalian bisa buka dari head unit ini. Jadi ini ada pilihan right front window, kita buka dari sini, itu bisa pencet dari sini, dan bukanya tuh bisa diatur mau seberapa besar gitu. Jadi ini salah satu fitur yang unik juga. Dan bisa buka semua jendela termasuk panoramik, dan menutup semua jendela termasuk panoramik melalui head unit ini. Even lipat spion juga itu dari head unitnya. Nah, tapi ada yang membedakan jika dibandingkan dengan mobil-mobil China elektrik yang sudah untuk pengaktifannya melalui pedal rem. Dia bisa dimatikan melalui head unit ini. Jadi ada tulisan power off vehicle dan ada opsi power hold. Jadi kalian bisa set mau berapa lama mobil ini tetap menyala, AC-nya menyala, dan ketika powernya sudah berkurang di level tertentu, mobilnya akan mati dengan sendirinya. Jadi nice banget. Ya, untuk soundnya dia sudah dilengkapi dengan premium sound dari Bong Jovi yang cocok banget untuk kalian yang suka dengerin lagu-lagu kayak David Foster, Kenny G, terus juga Michael Bublé. Ini pas banget di mobil ini karena sound quality-nya tuh bener-bener oke banget. Yes. Jadi untuk pengaturannya sendiri dia sekali lagi ya memang head unit, dan di sini ada sistem yang dinamakan Adigo Music, yaitu sistem dari Ion yang dinamakan, dia pakai nama Adigo untuk musiknya dan juga untuk ADAS-nya. Jadi ya ini benar-benar sistemnya itu garapan in-house dari Ion. Dan oh ya, satu lagi, dia bisa mengatur ventilated seat. Yes, mobil ini sudah dilengkapi dengan ventilated seat, tapi hanya untuk drivernya saja. Sementara untuk penumpang depan, dia tidak ada pengaturan untuk ventilated seat-nya. Untuk instrumen clusternya, dia sudah dilengkapi dengan instrumen cluster sebesar 10,25 inci. Dan tampilannya bisa kita ganti-ganti di sini. Nice banget. Ini ada tampilan yang pertama, ada 2 pilihan, dan itu tergantung preferensi kalian sendiri mau yang mana. Oke, itu aja dari interiornya. Sekarang kita lihat dapur pacunya. Ya, sekarang kita lihat dapur pacunya. Yes, ini dapur motor listriknya ya. Ya, ini cukup compact ya. Jadi karena memang dia nggak perlu ruang yang berlebih, karena memang motor listriknya itu ditaruh agak mundur ke belakang, jadi dia bisa menghemat space di depan sini. Yes. Nah, untuk dapur pacunya sendiri, untuk motor listriknya, dia bertenaga 201 horsepower dan torsinya 225 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke roda depan, dan tenaga ini sama persis dengan yang varian premium. Lalu apa yang membedakan di sektor dapur pacunya? Yaitu pada baterainya. Yes, baterainya sama-sama masih memakai magazine battery yang diklaim adalah baterai teraman di dunia untuk mobil listrik, tapi kapasitasnya, kalau yang di varian eksklusif ini ada di 50,66 kWh. Sementara kalau yang di varian premium itu ada di angka 63,2 kWh. Jadi untuk itu berpengaruh pada jaraknya. Kalau yang varian eksklusif ini, dia memiliki jarak di 410 km untuk sekali pengisian. Jadi ya cukup jauh juga, tapi memang kalau dibandingkan dengan yang premium itu lebih jauh, ada di 490 km. Nah, seperti apa sih rasa sensasi berkendara dari Ion Y Plus ini dengan tenaganya yang sudah berada di atas 200 horsepower-an? Sekarang kita coba. Mengemudikan Ion Y Plus, hal pertama yang gue notice adalah penggunaan kaca depan yang super besar. Yes, ini sangat membantu gue sebagai pengemudi, karena blind spot yang dihasilkan jadinya minim, karena pandangan gue benar-benar gede banget ke depan. Dan ini membantu gue sebagai driver untuk memberikan peace of mind atau rasa percaya diri ke gue ketika mengemudikan mobil ini, karena semuanya kelihatan. Nah, satu-satunya hal yang mengganggu ketika kita ngebahas pandangan ke depan adalah ini, kaca partisinya.
Ya, ukuran sebenarnya pas. Tapi karena ada pilar vertikal di sini yang penempatannya terlalu maju, dia jadinya menutupi kaca partisi yang ada di depan situ. Andaikan partisi ini bisa dimundurkan, itu bisa lebih baik sih. Tapi nggak apa-apa, itu cuma kekurangan minor saja, bukan yang bikin mengemudi itu jadi tidak nyaman, bukan. Tapi ya mungkin bisa dijadikan improvement di model berikutnya. Nah, untuk feels nyetirnya sendiri, dia memang ini ya, untuk rasa berkendaranya sendiri, mobil ini benar-benar mengutamakan kenyamanan, karena memang dari body roll-nya itu juga cukup terasa. Tadi kita udah coba, nah sekarang kita coba zigzag. Tuh. Ya, body roll-nya considerable, terus juga untuk delay di setirnya itu considerable juga, tapi masih dalam batas wajar. Jadinya bukan yang bikin kita worry dengan body roll-nya, terus juga setirnya yang bikin kayak ori juga, jadi kayak bukan setir yang Senin Kamis gitu, beloknya Senin, beloknya baru Kamis. Ya tapi masih berasa. Cuma nggak apa-apa, ini masih dalam batas wajar juga. Dia nggak meledak-ledak tenaganya, nggak seperti EV di atas 2 horsepower pada umumnya yang torsinya tenaga itu langsung berasa banget. Kalau di sini tuh dia dibikin lebih mengekspek mobil ini punya power delivery yang instan. Ya memang mobil ini bukan buat kalian. Tapi kalau buat kalian yang ingin mengutamakan kenyamanan, termasuk di sektor mesinnya yang halus, biasanya memang itu jadi salah satu kendala orang yang baru pakai EV sih. Karena dia belum tahu ternyata seinstan itu, akhirnya dia bawanya tetap seperti mobil combustion dan bikin kurang nyaman penumpangnya. Nah, kalau di Ion Y Plus ini adaptasinya jadi nggak susah karena tenaganya tidak sengejambak itu. Ya. Nah, untuk posisi nyetirnya sendiri, ya dia posisi nyetirnya cukup rileks ya. Dia bukan yang commanding, bukan juga yang sporty, yang menggugah kita untuk ngebut pakai mobil ini. Enggak. Ya ini benar-benar rileks untuk cruising. Ini posisinya enak banget. Padahal dia belum dilengkapi dengan telescopic steering. Dia baru tilt aja. Berbicara soal pengendalian lagi, mobil ini juga dibantu dengan ADAS yang cukup oke ya. Dia ada lane keeping assist, lane following assist, adaptive cruise control, dan juga front collision warning, serta emergency braking system. Nah, gue mau bahas soal adaptive cruise controlnya. Kenapa? Karena mobil ini sudah support adaptive cruise control yang sudah support stop and go. Jadi kalau misalnya kalian kejebak di kemacetan, kalian tetap bisa gunain adaptive cruise controlnya. Jadi kalian nggak perlu capek-capek tahan kaki kalian di rem, karena mobilnya akan berhenti dengan sendirinya dan langsung ada notifikasi waiting for cruising. Jadi untuk menandakan kalian kalau misalnya sistemnya itu nggak off, tetap ada ketika kalian kejebak di kemacetan. Macetnya sudah jalan, kalian cukup tekan tombol plus yang ada di sebelah kiri, dan mobil ini langsung jalan mengikuti mobil di depan kalian. Dan kalau misalnya kalian takut, misalnya pakai adaptive cruise control kalau di kemacetan terlalu rapet, terlalu jauh, suka dipotong sama orang. Di mobil ini dia cukup rapet ya untuk menempel dengan depan kalian ketika kalian menggunakan adaptive cruise-nya, jadi nggak perlu khawatir kalau kalian bisa diserobot sama orang lain. Ketika masuk jalan tol, hal pertama yang kami notice adalah kenyamanannya. Yes, pertama kita bicara dari peredamannya dulu. Peredamannya ini hampir tidak terdengar noise dari luar ya untuk suara ban. Padahal kami cukup skeptis tadi karena memang dia pakai ban keluaran dari Tiongkok yang biasanya untuk peredamannya dia kurang baik ya. Untuk suara anginnya biasanya cukup terdengar, tapi di Ion Y Plus ini untuk peredaman suara bannya bisa diredam dengan sangat baik. Apalagi suara anginnya. Suara anginnya ini itu hampir tidak terdengar ke dalam kabin. Nah, terus suspensinya dia juga setnya cukup dewasa ya. Jadi kalau misalnya kita lewat jalan tol yang tidak rata atau ada sambungan-sambungannya, dia bisa meredam kontur jalan tersebut dengan cukup baik. Jadi setnya tuh pas aja. Jadi firm, dewasa, jadi kerasa kayak Eropa-Eropaannya. Jadi dia kalau misalnya rebound, dia langsung kayak compression, kita lewat compression, turun, terus balik lagi, udah, dia nggak bentul-bentul kayak gimana-gimana. Jadi masih cukup nyaman. Dan kalau misalnya kita ajak ke medium corner, maksudnya medium speed corner yang banyak jalan tol yang agak melingkar gitu ya, dia juga handlingnya juga cukup baik, dia nggak ada gejala limbung. Ya memang kalau misalnya limbung jadi nggak nyaman kan, tapi kalau di Ion Y Plus ini dia nggak kerasa limbungnya sama sekali.
ya minim sih, bukan tidak sama sekali, tapi minim dan masih bisa ditoleransi. Satu lagi, kalau depan kalian motor, dia punya tampilan khusus untuk motor roda 2. Benar-benar price to ratio-nya sekali lagi sangat baik sih. Ya, kalau berbicara soal EV, pasti tidak terlepas dari akselerasi. Jadi langsung aja kita tes akselerasinya. Ya, Ion Y Plus ini memiliki figur tenaga dan juga torsi yang cukup menjanjikan di atas kertas, dan kami cukup optimis ketika melihatnya, dan pastinya dia memiliki akselerasi yang juga mumpuni. So, langsung aja kita tes. Pertama kita matiin AC, terus kita pindah ke drive mode ke sport mode, ya. Sudah, tahan gas sama rem, dan go! Woo! Dia cukup instan untuk power delivery-nya. Sekarang udah di 70, berasa agak flat. 90, 97, ya 100. 0-100 dari GAC Ion Y Plus ini bisa dituntaskan dalam waktu 9 detik. Ya, memang untuk mobil yang memiliki tenaga 200-an horsepower di atas kertas, figur ini ya biasa saja ya, bahkan cenderung agak pelan. Tapi nggak apa-apa, memang GAC Ion Y Plus ini fokusnya memang buat kenyamanan, bukan buat kebut-kebutan, bukan buat performa. Jadi, menurut kami figur tersebut cukup lah. Tapi bukan yang superior juga, karena memang mobil ini berfokus kepada kenyamanan. Ya, setelah mencoba Ion Y Plus, melihat desain eksterior, interior, fitur, dan juga rasa berkendaranya, kami bisa simpulkan mobil ini sangat cocok untuk orang Indonesia. Kenapa? Karena dari akomodasinya yang cukup mumpuni, walaupun memang dia kapasitas cuma 5 penumpang, tapi kapasitas bagasinya itu gede banget, dan mobil ini memiliki kenyamanan yang sangat mumpuni. Dibanderol dengan harga 415 jutaan, dengan fitur yang didapatkan, dengan kenyamanan yang didapatkan, menurut kami mobil ini bisa menjadi pilihan kalian yang memiliki budget di bawah 450 jutaan apabila kalian ingin menginginkan sebuah EV yang pastinya bebas ganjil genap dan memiliki running cost yang cukup rendah. Sekian review kali ini, jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di cvt.indonesia, di situ banyak story kalau kita lagi syuting, dan berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan sekarang, baca berita nggak cuma dari Instagram kami aja, sekarang bisa bacanya melalui website kami di cvtindonesia.co.id, dan apabila kalian tertarik untuk meminang GAC Ion Y Plus ini, baik yang premium maupun yang eksklusif, kalian bisa membelinya melalui website kami, dan kami pastikan penawaran yang kami berikan adalah penawaran terbaik. Oke CVTs, sekian video review kali ini. Go Pas Tobing, pamit dulu.